Udah fokus. Oke, nice. Oke, rambut udah aman. Oke, langsung aja. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Rahmat Wahyudi di channel yang mencoba untuk bangkit lagi nih. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah produk yang gue beli tahun lalu, yaitu sebuah apa ini cok? Ini sebuah SSD eksternal merek Adata. Adata SC685. Jadi ini ada SSD eksternal 500 GB yang gue beli tahun kemarin karena satu hal. Jadi kemarin tuh gue kena musibah gitu. Dan sebenarnya produk ini tuh nggak nyelesain masalah gue dari musibah itu. Cuma ini gue beli karena pelampiasan gue dari stres gue karena musibah itu. Gue kena virus, bukan virus COVID-19 ya. Gue kena virus ransomware kalau nggak salah namanya. Nah, pada gini cuy, FDC semua anjir. Ya aku nih, FDC semua. Mulai dari data-data seperti file-file video lama gue, data-data organisasi, data-data project gue, semuanya hilang. Pokoknya semuanya hilang gitu. Mulai dari foto-foto gue kecil, foto-foto gue pas SMA, video-video gue, dah semuanya hilang anjir. Momen itu nggak pernah akan terulang lagi, dan itu adalah hal yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Tiba-tiba ada pesan yang muncul bahwa semua file ini hilang dan gue harus bayar $900 kalau gue mau kembaliin itu file. Dan sebagai mahasiswa yang masih makan gorengan pakai nasi gitu ya, tentunya gue nggak bisa bayar gitu $900, sekitar 12 juta kalau nggak salah. Dan ya, setelah itu tadi sedikit latar belakang kenapa gue beli ini barang, tentunya gue akan bahas tentang barang ini. Yang nggak tahu tentang SSD itu adalah sebuah penyimpanan data yang jauh lebih cepat dari hard disk. Jadi kan kalau hard disk tuh pakai piringan-piringan gitu, sedangkan SSD itu kayak RAM gitu isinya di dalam kalau nggak salah gitu. Dan bagaimana kecepatannya, ya setelah gue rasakan ya emang lebih cepat gitu, jauh lebih cepat daripada hard disk. Kalian bisa lihat hasil benchmarknya di sini, karena ini gue bukan orang-orang yang jago sama teknologi begitu, gue pakai hasil benchmark dari channel lain. Kalian bisa lihat di sini. Dan juga karena di laptop gue tuh punya SSD juga, tapi cuma 120 GB kalau nggak salah, dan itu udah full. Dan kalau gue mau ngedit di SSD itu nggak bisa karena udah full laptop gue. Jadi gue pakai ini gitu, gue simpan file editan gue di sini, terus gue edit di sini, dan ya previewnya lebih lancar gitu karena kan ini read dan write-nya lebih cepat, jadi mungkin lebih memudahkan laptop gue pada saat ngedit video. Dan kelebihan lain dari kalau pakai SSD itu, kalian bisa serba mobile gitu. Misalnya kalian masukkan file edit yang kalian di sini, file bahan-bahannya di sini, kalian bisa pindah device dengan gampang. Kalian tinggal cabut di laptop kalian, terus kalian colok di laptop yang lain, kalian bisa lanjut editan kalian dengan SSD ini. Selanjutnya, kelebihan yang lain tentunya ini, SSD ini tuh terlalu kecil, cok. Saking kecilnya kadang gue cari nggak dapat gitu karena terlalu kecil gitu. Jadi kalau kalian mungkin serba mobile gitu, serba instan, serba pergi kemana, dan kalian mau sebuah penyimpanan yang kecil dan cepet dan besar gitu, ini cocok banget buat kalian. Ya, kalian bisa kantong doang gitu. Kalau misalnya kalian pergi, kalian bisa taruh di saku celana kalian, yang penting nggak kena laundry. Dan ini bisa kalian bawa dengan gampang gitu, jadi nggak besar dan sangat menghemat tempat. Daya tahannya tuh menurut gue lumayan juga, karena selama gue pakainya mungkin sudah sekitar beberapa bulan yang gue pakai, dimana gue tuh makainya tuh agak barbar gitu. Gue nggak pakein case, terus gue cuma gini doang, gue tinggal masukin di tas, nggak ada tempat-tempatnya, dan ya masih bagus gitu. Padahal gue tuh sering lempar tas gitu dan nggak rusak gitu. Terus kekurangannya apa? Menurut gue kekurangannya tuh cuma satu dari gue, mahal.
Ya SSD itu lumayan mahal karena harganya sekitar 900.000 untuk 500 GB, sedangkan kalau harddisk tentunya lebih murah dari ini. Tapi ini udah varian paling murah yang selama gue cari, ini yang paling murah untuk merek Adata SC85 dibanding merek SanDisk itu mungkin 1 jutaan lebih, sedangkan ini cuma 900.000 gue beli. Terus kekurangan lainnya itu yaitu ini, kabelnya tuh terlalu pendek gitu. Kalau kalian mau colok di laptop kalian harus tempatkan nih SSD di dekat USB gitu, nggak bisa jauh-jauh gitu. Jadi kalau bisa sih lebih panjang dikit itu, sekitar segini lah, biar bisa ditaruh di sembarang tempat itu. Tapi untuk kualitas dari SSD-nya ya biasa aja lah. Karena gue lihat dari SSD yang dari SanDisk itu dia punya build quality yang jauh lebih bagus yang gue lihat, tapi emang harganya jauh lebih mahal gitu. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan produk dari gue ya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jadi nantinya gue akan bahas produk-produk yang gue beli tahun kemarin yang mungkin berguna bagi gue. Jadi kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah subscribe ya. Sekian dari video yang nggak jelas dari gue Rahmat Ayudi, and terima kasih sudah menonton. Anjir, 9 menit cok.